semua ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Terlebih dahulu adik-adik siapkan Alkitab. Firman Tuhan kita hari ini dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Nah, adik-adik jangan lupa juga persiapkan persembahannya. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita yel-yel dulu. Ikuti Inang ya. Nah, Inang dulu, baru nanti kita bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, kasih dan damai milik kita semua. Sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, kasih dan damai milik kita semua. Adik-adik, mari kita bergembira dengan lagu Mari Kita Bergembira. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Adik-adik, silakan duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih Engkau masih pimpin kami pada hari ini yang indah ini ya Tuhan. Engkau bangunkan kami dengan sukacita. Pada hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu di rumahnya masing-masing Tuhan. Agar mereka berhikmat dalam mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Pimpin kami selalu ya Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku cinta Yesus. Kamu cinta Yesus. Kita semua cinta Yesus. Dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku
duduk yang rapi. Kita akan mengucapkan titah kelima sampai dengan titah ke-10. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata. Marilah kita sama-sama berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kasih-Mu tercermin dari wajah-Mu. Seperti lagu kita berikut ini, ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Semuanya, mari bangkit berdiri dengan sikap berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita puji dengan lagu KASIH, kasih. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ikuti doa Kakak Eta, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami hati yang taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Mari kita sama-sama membacanya. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik,
Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. K-A-S-I-H, kasih. Adik-adik, lihat balon yang ada di samping kakak. Ya, dari tadi dia sudah ada menemani kita ibadah online bersama-sama. Adik-adik, kita bicara tentang kasih. Kasih itu dalam bahasa Batak apa, adik-adik? Holong. Iya, dalam bahasa Inggris pasti semua tahu. Love. Dalam bahasa Korea, sarang. Dalam bahasa Jepang, ai. Dalam bahasa Belanda, liefde. Kasih itu adik-adik bisa diucapkan dalam berbagai bahasa. Ayo kita gerakkan tangan kita. Kita mau tunjukkan simbol kasihnya. Mari kita sama-sama. Ayo tangannya dibuat seperti ini. Kedua tangannya dibuka. Jarinya ditemukan yang sebelah atas. Terus ke bawah. Ya, pintar. Ini tanda kasih, love. Ayo, apalagi simbolnya? Adik-adik ini suka kalau ketemu kakak, sarangheyo. Iya, adik-adik, kasih itu memang gampang ya kalau kita ucapkan. Tetapi apa itu kasih menurut ajaran Tuhan Yesus? Kasih itu adalah sayang. Sayang kepada siapa? Sayang kepada mama, sayang kepada papa, sayang kepada saudara-saudara atau teman. Kepada siapa lagi adik-adik? Terutama kepada Tuhan Yesus. Kasih itu ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti tidak sombong, sabar, murah hati, tidak menyimpan kesalahan orang lain, sopan. Itu semua harus kita lakukan, dibuktikan kepada Tuhan Yesus sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, adik-adik. Adik-adik, apa yang Tuhan cintai itu yang harus adik-adik lakukan, yaitu nyatakanlah kasihmu kepada Tuhan dan nyatakanlah kasihmu kepada sesama. Firman Tuhan hari ini, Rasul Petrus juga sebagai murid Tuhan mengingatkan kepada kita tentang ajaran kasih dan mengingatkan kepada pengikut Tuhan Yesus di Pontus, di Kapadokia, di Galatia, di Asia Kecil, dan Bitania, meskipun mereka pendatang, meskipun mereka lebih kecil jumlahnya, mereka tetap harus berperilaku yang baik. Meskipun mereka dianiaya, diejek, tetapi mereka harus tetap membawa damai. Mereka harus tetap menjadi berkat. Adik-adik, Rasul Petrus mengajarkan kasih kepada kita adalah kasih untuk menciptakan rasa damai antara sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 hal yang harus adik-adik ikuti dan laksanakan. Yang pertama, nyatakanlah kasihmu dalam seia sekata. Rasul Petrus meminta kita untuk tidak ada merasa yang paling berharga, lebih istimewa, lebih pintar, lebih tinggi dari sesama kita. Adik-adik harus sehati, kompak satu sama lain, sehingga ada rasa tentram yang tercipta bersama dengan teman-teman saudara-saudara kita yang lainnya. Contohnya adik-adik
dan kakak di rumah harus kompak untuk membagi pekerjaan menolong mama di rumah. Tentunya tugas abang atau kakak yang lebih besar lebih berat ya dibanding adik-adik yang lebih kecil. Tetapi adik yang lebih besar harus rela, ikhlas, dan adik yang lebih kecil harus menurut kepada abang dan kakak. Sehingga apa adik-adik? Maka kalian akan bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan cepat dan dengan senang hati, sukacita tentunya. Yang kedua, kalau mama tidak bisa lagi memberikan uang jajan kepada kalian, adik-adik tidak boleh rewel, tidak boleh marah, tidak boleh kesal. Adik-adik harus menjaga ya perasaan mama, karena mama sudah pasti mengatur uang begitu sulitnya untuk kebutuhan kita yang banyak. Yang ketiga, adik-adik orang kecil yang baru masuk sekolah. Kalau mama sudah siap-siap mau berangkat sekolah mengantar, adik-adik juga yang kecil sudah harus siap. Jangan sampai kita dengar mama teriak atau memanggil-manggil. Nah, adik-adik, yang kedua, nyatakanlah kasih itu dengan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau mencaci maki dengan caci maki. Justru harus membawa berkat. Ya, harus membawa berkat adik-adik. Adik-adik diminta membawa berkat melalui mengampuni. Adik-adik tentu pernah merasa diejek atau direndahkan oleh saudara atau teman, atau mungkin adik-adik mainan kesayangannya pernah dirusak oleh saudara atau teman. Adik-adik punya rasa jengkel, pengen membalas, ada rasa sakit hati. Adik-adik, Rasul Petrus mengingatkan kita untuk tidak membalas. Mari adik-adik, kita lihat film yang satu ini, judulnya Saling Mengampuni. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Nah, dari film itu, adik-adik dapat melihat kakak Kaleb mau akhirnya mengampuni Kaleb. Karena apa? Karena ada kasih. Dan karena kakak Kaleb pun pernah berbuat salah. Untuk itu, dia juga harus mau mengampuni adiknya. Setelah mengampuni, apa yang terjadi? Berpelukan. Wah, indahnya ya kalau kita hidup rukun dan damai. Poin yang terakhir, yang ketiga, Rasul Petrus mengingatkan kita untuk
selalu berusaha ke arah anak yang membawa damai. Adik-adik mengusahakan perdamaian itu melalui perkataan yang penuh kasih. Kata yang keluar dari mulut kita harus memberikan hal-hal yang baik, yang positif bagi orang-orang yang mendengarnya. Seperti alunan musik, adik-adik. Kalau alunan musiknya itu enak, kita pun mendengarnya tenang. Tapi kalau yang kita keluar perkataan kotor, pasti yang kita dengar juga tidak tenang. Begitu juga kalau musik yang keras ya, pasti juga kita mendengarnya tidak tenang dan tidak senang. Nah, adik-adik, mulut kita ini digunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang menguatkan, mendorong, membangun. Seperti apa contohnya? Mengucapkan kata pujian sewaktu teman kita menang lomba. Selamat ya, kamu hebat. Lalu mengucapkan kata semangat pada saat teman kita sakit. Semoga kamu cepat sembuh. Apalagi adik-adik, mengucapkan kata dorongan pada saat teman-teman mau ujian. Teliti ya, dan berdoa. Yang terakhir, pada waktu adik-adik melakukan kesalahan, ada kata-kata penyesalan. Maaf ya, aku buat salah. Adik-adik, dari yang tadi kakak sudah ajarkan kepada kalian, ingatlah dan lakukanlah. Ketaatan itu harus diwujudkan dalam bentuk kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Senantiasalah berbuat kasih, dan janganlah kalian berhenti untuk berbuat kasih, karena kasih itu dapat menciptakan kedamaian untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih. Biarlah Tuhan, kami dapat melakukan kasih itu dengan sungguh-sungguh dan dapat menolong orang-orang yang ada di sekitar kami, terutama sebagai anak di dalam keluarga Tuhan. Kami dapat mewujudkan kasih kami kepada orang tua kami. Tuhan Yesus Kristus, kami tidak lupa berdoa Tuhan. Pada saat ini COVID-19 Tuhan masih ada di kota kami ini. Dan kami bersyukur Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu di Cilegon ini khususnya sudah dapat kembali bertatap muka Tuhan dengan guru mereka di sekolah masing-masing. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan beri mereka ketekunan, beri mereka juga kepintaran. Begitu juga dengan orang tua mereka Tuhan. Tuhan berkati segala usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya dengan rapi dan baik. Sambil kita puji, ku beri persembahan KJ 302.
bangkit berdiri. Kita akan menutup kebaktian kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah dapat menyelesaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, ada persembahan dari kami untuk Engkau ya Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi alat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.
ketiga yaitu kreativitas. Kreativitas kita adalah tentang kasih, seperti khotbah kita tadi. Nah, sekarang kita membuat kalung dari gambar hati. Bahan-bahannya seperti berikut. Cara membuatnya, adik-adik ambil yaitu kertas origami sebanyak 5. Kemudian adik-adik buat di situ gambar hati seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik gunting. Nah, setelah digunting, hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah adik-adik gunting berbentuk hati ada 5, kemudian adik-adik tulis, yaitu apa saja sih tentang kasih itu. Nah, di sini Inang buat yaitu pengasih, kemudian pemaaf, kemudian penolong, kompak dengan saudara, bersikap sopan. Nah, setelah adik-adik selesai menulis semua tadi gambar hati yang 5, kemudian adik-adik bolongi di 2 sisi. Ya, tadi adik-adik sudah melubangi gambar hati tadi di 2 sisi, kemudian ambil tali, masukkan satu persatu yaitu gambar hati tadi. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian adik-adik bisa pakai. Nah, inilah hasilnya. Nah, adik-adik kalau sudah selesai, seperti biasa dipoto sambil dipakai kalung gambar hatinya, kemudian dikirim ke guru sekolah minggu masing-masing. Dan jangan lupa gambar yaitu video ketika saat ibadah adik-adik juga dikirim. Nah, demikian kreativitas kita hari ini.